warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Atis Sadia. Saya adalah guru SDN Cinta Marga dan saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Rabu 5 Oktober 2022 di kelas 6 pada tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3 Bersatu Kita Teguh, pembelajaran 1 tentang penggunaan kata tanya yang efektif. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penguji memberikan masukan dan bimbingannya terhadap pembelajaran yang telah saya buat ini. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah hari ini tampaknya semuanya pada semangat sekali. Ya, Ibu doakan semoga selalu sehat walafiat.
pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Tujuannya yaitu memahami penggunaan aspek apa, di mana, kapan, siapa, apa, dan bagaimana. Kemudian nanti kalian disuruh untuk mengembangkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan ataupun tulisan. Kemudian nanti juga kita akan menganalisis makhluk hidup, menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan kita melakukan pengamatan keluar sekolah. Ya. Terakhir, kita juga bisa melaporkan hasil pengamatan tentang ciri-ciri satu jenis tumbuhan terkait habitatnya. Tujuan pembelajaran hari ini kita bisa mengembangkan suatu kalimat yang telah ditentukan dengan tulisan sendiri. Manfaatnya itu, kemudian manfaat yang kedua, dengan melakukan pengamatan kita bisa tahu makhluk hidup itu beradaptasinya seperti apa di lingkungan kita itu. Ini adalah hal-hal yang sangat bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Ya. Baik, dalam kegiatan hari ini yaitu satu, aspek spiritual, kedua, sikap, ketiga, pengetahuan, keempat, keterampilan, dan kelima, keaktifan dalam belajar. Jadi kalian dituntut untuk aktif, bekerja sama dengan baik. Siap bekerja sama dengan teman? Siap. Oke, bagus. Siap. Kemudian, siapa yang mau ke depan? Siapa yang mau ke depan? Oh, siapa? Siapa ya? Oke, Nasya. Proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Said Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut. Terima kasih Nasya yang telah membacakan. Coba kita beri aplaus buat Nasya. Coba kita amati dari teks media tadi. Coba kita amati yang itu yang atas. Kira-kira itu tulisan tangan apa hasil ketikan? Tulisan tangan. Menurut kalian ini adalah hasil tangan siapa? Ya, Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian ada naskah juga di bawahnya. Ada perbedaan tidak hasil naskah yang di atas sama naskah yang di bawah? Ada. Perbedaannya apa? Tulisannya bagus. Apalagi tulisannya kalau yang pertama itu adalah tulisan asli. Asli bagus. Kalau yang kedua hasil ketikan. Tadi siapa yang mengetiknya? Oke, terima kasih. Agar kalian lebih paham, di sini kita tentukan ya. Di sini ada yang menggunakan kalimat aktif, ada yang menggunakan kata yang tidak aktif, ada yang menggunakan kata baku, ada yang tidak menggunakan kata baku. Jadi ibu akan membahas di sini nanti bersama-sama dengan kelompok mengenai lembar LKPD yang akan ibu bagikan ini. Ya, silakan setiap kelompok bersama teman secara diskusi dari hasil pengamatan terhadap tulisan hasil karya. Semuanya sudah memegang lembar kerjanya? Silakan lembar kerjanya itu dikerjakan dengan baik. Dikerjakan dengan baik ya. Dikerjakan dengan baik. Dikerjakan dengan baik. Silakan. Ya. Coba ke sini April ikutan. Ya, ikutan kerja kelompok ya.
Kelompok ini silakan kerja kelompok yang baik. Lihat temennya, buka bukunya. Ayo kerja kelompok. Dalam suatu kerja kelompok itu kita harus dituntut aktif, kerjasama, biar pekerjaannya cepat selesai, bisa menghasilkan tulisan yang rapi, idenya bagus. Itu kalau kita kerjasama. Ya, silakan temukan. Di sini ikut mana yang termasuk ke dalam kata baku, mana yang tidak termasuk dalam kata baku. Tadi ikutan kerja kelompoknya. Sini, terusin bersama teman. Silakan. Kelompok ini sudah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ini tuliskan kembali ke sini. Cari kata-kata yang bakunya, kata-kata yang tidak baku. Kata-kata baku itu seperti yang kita sudah pelajari kemarin adalah kata-kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Kemudian sesudah itu silakan kalian kembangkan dari informasi penting yang ada di dalam teks yang tadi dibaca oleh temannya, ya, tentang menggunakan kata-katanya apa, mana, kapan, siapa, terus bagaimana. Dalam buku pertanyaan Edison, paham tidak? Itu dulu di sini bersama. Edisonnya kesini melihat boleh. Kalau dari barang-barang mengerjakannya. Ya, silakan dari pengenal lagi. Sudah, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah. Siapkan. Siapa yang sudah siap presentasi ke depan menyampaikan hasil pekerjaannya? Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 3, silakan ke depan. Mendengarkan ya. Sudah siap mendengarkan hasil penyampaian dari kelompok 3? Kalau sudah, mari kita dengarkan bersama. Siapa yang menerima informasi, bagaimana dan dia mendapatkan informasi yang dibuat oleh kapan memberikan informasi yang asli, di mana dan dia mendapatkan informasi atau baku yang tidak baku. Mari kita tepuk bravo buat kelompok 3. Tepuk bravo. Congratulations! Barakallah! Bravo, bravo, bravo for you! Oke, kelompok mana lagi yang mau ke depan? Ayo, kelompok 2 mau silakan ke depan. Silakan, yang lain tolong dengarkan. Alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan presentasi ke depan dengan baik, ya.
Seperti halnya BMIA yang telah menyimpan naskah asli proklamasi sangat tepat sekali. Dengan begitu, kita bisa tahu manfaatnya. Kita sebagai generasi bangsa dapat menikmati naskah asli proklamasi tersebut. Betul tidak? Iya, kita bisa mengetahuinya melalui buku, dari informasi dari lainnya, ya, dan belajar dari banyak kejadian itu. Jadi segala sesuatu yang penting itu tidak boleh dibuang, harus disimpan secara baik. Dan seperti halnya kita ketahui, tumbuhan dan hewan pun sangat memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita. Ya. Coba di sini ada hewan. Hewan apakah ya ini kira-kira? Ini keong sawah. Coba keong sawah ini ciri-cirinya seperti apa? Mempunyai cangkang bagus. Apa lagi? Mempunyai lendir bagus. Apa lagi? Ya, bagus. Jadi ada manfaatnya tidak keong sawah ini? Ada. Manfaatnya apa? Ya, membersihkan lumut-lumut yang ada di sekitar. Ini adalah manfaat dari keong sawah. Kalau keong sawah ini kebanyakan, kira-kira merusak sawah tidak? Merusak tidak? Merusak, makanya harus diambil. Tapi beda lagi kalau di kolam. Di kolam itu fungsinya nanti akan membersihkan lumut-lumut yang kotor. Dengan cara bagaimana dia membersihkannya? Dimakannya. Ya, hewan ini tumbuh di mana? Di sawah, ya, di kolam, bagus. Nah, ibu pun di sini punya beberapa jenis tumbuhan. Ciri-ciri dari tumbuhan kaktus itu seperti apa? Mempunyai kulit. Punya kulitnya yang bagaimana? Yang tebal, bagus. Yang tebal, kemudian apa lagi yang dimiliki oleh kaktus ini? Duri, punya duri yang tajam. Kemudian dia ciri-cirinya seperti apa lagi? Kaktus itu bisa tumbuh bagus sekali, bisa tumbuh di tempat yang kering, ya. Contohnya ini bisa hidup di mana? Padang pasir. Dia bisa menyimpan cadangan air sehingga dia bisa bertahan hidup walaupun di padang pasir. Yang kenyataannya padang pasir itu hujannya itu langka, tapi tumbuhan ini bisa tumbuh bertahan hidup di sana. Ya, itulah salah satu manfaat karakteristik dari hewan dan tumbuhan. Ya, seperti tadi ini namanya apa tadi? Ini namanya keong sawah dan ini bagus. Ya. Nah, ini disebut salah satu tumbuhan dan hewan bisa bertahan hidup itu dengan cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya, ya, yaitu disebut dengan adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, ya. Kemudian klasifikasi dari adaptasi itu ada 3 macam. Ada morfologi, fisiologi, dan psikologi, ya. Adaptasi morfologi yaitu jenis adaptasi di mana makhluk hidup itu melakukan penyesuaian dengan mengubah organ atau struktur terhadap lingkungannya. Bagian-bagian tubuh mana yang dapat diubah? Yaitu alat gerak, bagus. Apa lagi? Bentuk mulut, kemudian bentuk tubuh secara keseluruhan. Kemudian kita contoh adaptasi morfologi di
paruh burung. Coba perhatikan bentuk paruh burungnya, sama berbeda? Berbeda apa sama? Berbeda. Gambar yang ke-1 merupakan bebek. Kedua, ketiga, paruhnya itu berbeda-beda. Ada yang melebar, ada yang tajam, ada yang pendek. Disesuaikan dengan tempat hidup dari masing-masing hewan tersebut. Nah, ini adaptasi morfologi bentuk paruh burung namanya, ya. Ada paruh pelincah, ada paruh burung kolibri. Kemudian adaptasi morfologi itu dilihat dari bentuk kaki burung. Coba perhatikan. Gambar A itu adalah gambar ayam, kakinya seperti itu. Yang B, bebek. Yang C, yang D, yang bercangkar di dahan. Kemudian yang kelima, burung pipit, ya. Ya, contoh adaptasi fisiologi yaitu dilihat dari bentuk kaki. Ada yang perenang, ada yang pejalan kaki, ada yang pemangsa, ada yang pemanjat, ada yang petengger. Sama tidak? Tidak, tentunya memiliki manfaat dari masing-masing karakteristik dari hewan tersebut. Nah, itu adalah contoh adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu pada tumbuhan dibedakan beberapa jenis. Ada tumbuhan hidrofit, ada tumbuhan xerofit, ada juga yang namanya adaptasi fisiologi terdapat pada tumbuhan berguna yang penyebutannya memerlukan bantuan dari serangga, ya. Biasanya akan menghasilkan apa itu? Madu untuk menarik perhatian dari serangga. Coba kita amati, Ibu di sini punya video dari salah satu hewan tersebut bisa bertahan. Coba anak-anak, mari kita perhatikan dari video yang Ibu tayangkan ini. Coba kita amati baik-baik ya. Ih, serem. Mending kamu putar balik deh. Di sini bahaya. Tidak. Ayo cepat lari sob sebelum terkena gigitan si tokek. Main musuh Ya, itu adalah salah satu bentuk pertahanan hewan terhadap hewan yang lainnya, terhadap musuhnya, ya. Ya, seperti halnya ini. Di sini Ibu punya beberapa gambar yang menyajikan tentang contoh adaptasi lingkungan tingkah laku, ya. Yang tadi kita sudah mengamati dari video tersebut bagaimana si tokek bisa bertahan hidupnya dengan menggigit musuhnya. Apakah si ular bisa bertahan? Ya, bertahannya si ular dengan bagaimana? Menggigit musuhnya. Jadi setiap hewan tersebut itu mempunyai karakteristiknya, mempunyai kelebihan-kelebihannya dalam menghadapi musuh, ya. Ya, di sini ada contoh adaptasi tingkah laku yaitu perubahan warna kulit hewan sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Contohnya terjadi kepada bunglon, ya. Kemudian kedua itu terjadi kepada apa?
sudah menemukan tumbuhan dan hewannya? Sudah. Apa aja yang dilihat? Dan pohon mangga. Ada sapi, ada pohon mangga. Ada jagung, ada pohon kelapa, banyak sekali ya tuh sekitar kita itu. Tentunya masing-masing dari tumbuhan dan hewan tersebut mempunyai ciri-ciri yang sangat berbeda. Silakan tuliskan perbedaannya apa aja yang dimiliki oleh burung. Adaptasinya tadi seperti apa? Ya, ada banyak sekali hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Silakan Didi, sudah menemukan hewannya apa aja dan tumbuhannya apa aja? Lihat di sini ada pohon apa itu? Silakan. Ada pohon-pohon apa aja yang ada di sini? Ya, bagus. Kan tadi sudah tampak. Apalagi coba Santi, hewan apa lagi yang kita temui, yang tadi ditemui? Burung merpati, ciri-cirinya burung merpati itu kakinya bagaimana? Paruhnya tadi kan ada. Silakan tuliskan. Sudah melakukan pengamatannya? Sudah. Ya, pengamatan apa saja yang tadi kalian lihat di sana? Burung. Ada keong sama. Ada ayam. Habitatnya sama tidak mereka itu? Tidak. Mereka itu berbeda-beda, tergantung dengan karakteristiknya. Bentuk kakinya sama tidak? Tidak. Terus menemukan hewan apa lagi tadi? Belalang. Belalang, cara adaptasinya dengan lingkungannya seperti apa belalang? Menyesuaikan diri dengan warna tubuhnya, dengan bentuk tubuhnya, besi daunnya ya, jadi ikut ke sana. Ya. Jadi, silakan siapa yang mau presentasi ke depan? Kelompok mana dulu yang mau presentasi untuk mengembangkan hasil karyanya, melaporkan? Silakan. Kelompok dari Kat dulu, silakan ke depan. Yang lainnya, tolong dengarkan ya. Sesudah nanti dipresentasikan, nanti dilaporkan ke ibu. Konsentrasi, apakah di sini masih pada konsentrasi? Masih. Kalau ibu bilang ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga, ini satu, kalau yang ini dua, kalau yang ini tiga, yang ini dua. Konsentrasi. Ya, nah dia ulangi lagi. Kalau ibu bilang pagi, tepuk satu. Siap? Pagi, siang, sore, malam. Kalau malam seperti ini, tidak dilanjutkan. Malam, menyimak tayangan PowerPoint. Sekarang saatnya kita melakukan tes
evaluasi. Lembar evaluasi. Mari kita buka Chromebook-nya. Mari kita buka yang tidak kebagian Chromebook, boleh menggunakan HP. Wih, ini. Sudah kebuka linknya? Kalau yang udah boleh kirim. Ya. Ya. Buka video. Sudah dikirim? Sudah. Tasya sudah dikirim? Sudah. Sip. Ada yang masih belum selesai? Belum, silahkan. Masih ada waktu proses pengerjaannya. Evaluasinya? Sudah selesai semuanya? Sudah dikirim? Sudah dikirim belum? Ya, Ibu akan memberikan reward bagi kelompok yang aktif, yang kerjasamanya baik, yang semuanya ikut terlibat ya dalam pembelajaran tadi selama pengamatan dan pembelajaran di kelas pun. Reward bagi kelompok yang teraktif untuk pembelajaran hari ini yaitu kelompok 4. Tepuk bravo. Bagi yang belum termasuk kelompok yang aktif, Ibu semua tadi diamati semuanya pada aktif ya. Cuma Ibu harus memilih di antara 6 kelompok itu. Di antara 6 kelompok itu ya. Coba hari ini kita belajar tentang apa aja? Adaptasi hewan. Adaptasi hewan. Pengamatan terhadap tumbuhan dan hewan. Terus apa lagi? Teks proklamasi yang dibuat oleh Soekarno. ya Insinyur Soekarno, kemudian ikuti ulang oleh terdapat perbedaan hasil ketikan sama tulisan tangannya ya. Dan di sana kita bisa menemukan teks naskah asli ya. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Pengamatan suka? Suka dengan pengamatan sekolah? Belajar di luar, kita bisa melihat lingkungan secara langsung. Itu suka? Apa lagi yang disukainya? Ya, mencari hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan juga. Kemudian juga kalian barusan sudah mengerjakan lembar evaluasi melalui ya, sudah teknologinya sudah maju, sudah bisa semuanya menggunakan kelompok. Hasilnya sudah terlihat langsung? Ya ya. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Kalian belum paham apa? Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini? Tidak ada? Tidak ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kalian di rumah tolong buka ya tugasnya mengenai pembelajaran buat besok, yaitu upaya-upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Silahkan dibuka di rumah. Sudah siap di rumah belajar? Ya. Kembali ke sekolah lagi besok sudah paham materi tersebut dan kita tinggal mengulangnya kembali.
Ya. Nah, jadi kita harus selalu senantiasa menjadi bermanfaat. Seperti halnya tadi dia yang tidak membuang sampah asli. Dengan dia tidak membuangnya, jadi kita sebagai generasi bangsa menjadi tahu naskah asli itu seperti apa, bentuk tulisan Bapak Presiden kita itu yang pertama seperti apa, ya. Nah, kemudian kita juga harus bisa mempertahankan diri kita dari berbagai ancaman. Dengan cara bagaimana? Sekarang musim cuaca dingin, musim panas, kita harus selalu bagaimana? Selalu makan makanan yang sehat. Nah, anak-anak hebat, pelajaran hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.